Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farad Fikri. Hari ini kita akan membahas mengenai apakah Presiden Joko Widodo benar-benar dilakukan vaksin pada tanggal 13 Januari tahun 2021 di Istana Negara. Jadi rekan-rekan sekalian, video ini saya buat karena saya melihat banyak sekali komentar dari warganet di media sosial bahwasanya menganggap Presiden Joko Widodo tidak benar-benar dilakukan vaksin atau vaksin yang ada di jarum sepit yang disuntikan oleh dokter presiden tidak benar-benar dimasukkan di tubuh Presiden Jokowi. Apakah benar demikian? Jadi sebelum kita masuk di analisa, kita lihat dulu cuplikan videonya bagaimana Presiden Joko Widodo dilakukan vaksin. Ya, ini adalah proses di mana Presiden Jokowi dilakukan vaksin di Istana Negara. Dan banyak yang berkomentar ini juga kenapa bergetar, apakah dia menutupi sesuatu sampai bergetar seperti itu tangannya. Nah, ada yang bilang itu tidak masuk vaksinnya. Jadi memang pada saat live ini tidak hanya Presiden Joko Widodo saja yang mendapatkan vaksin, tetapi banyak kalangan lainnya dari kementerian, dari TNI Polri, dari tokoh, influencer juga ada. Sehingga memang setelah Presiden Joko Widodo banyak yang lainnya yang juga divaksin. Itu. Nah, ini kelihatannya presenter yang dilakukan vaksin. Mungkin cukup sekian videonya. Kita akan ulas apakah benar vaksin ini dimasukkan ke Presiden Joko Widodo. Nah, kita akan kembali ke ini yang paling banyak dipermasalahkan oleh warganet. Mereka mengacu pada ini cairan berwarna hijau atau biru. Nggak tahu di layar kalian warnanya ini apa, hijau atau biru. Kalau di sini kelihatannya hijau muda. Cairan ini setelah disuntikan, ini ketika dicabut, masih ada cairan berwarna hijau muda ini. Nah, apakah benar vaksin tidak benar-benar dimasukkan ke Presiden Jokowi? Nah, sebagai seorang perawat yang setiap hari memang rekan sekalian saya bergelut dengan sepet atau siring seperti ini, maka saya katakan itu kurang tepat. Yang berwarna hijau atau biru hijau ini bukanlah cairan vaksin, namun ini adalah sambungan antara badan sepet dengan jarum. Nah, warnanya macam-macam rekan-rekan sekalian, tidak hanya hijau, ada yang warna biru, ada yang warna abu-abu, warna kuning, banyak sekali. Ini saya contohkan, saya punya 3 sepet yang masih baru. Saya tunjukkan bahwasanya memang itu bukan cairan, itu adalah sambungan antara jarum dan batang sepet. Contohnya saja mungkin yang ini yang mungkin sama seperti itu, ujung berwarna biru. Nah, ini masih baru. Ini adalah ujung berwarna biru, ini kosong, ini masih baru, jadi tidak mungkin ada cairan di dalamnya. Nah, ini warnanya sudah biru ujungnya. Beda sepet atau beda ukuran jarum, beda warna rekan sekalian. Misalkan itu pada vaksin biasanya menggunakan jarum kecil atau sepet kecil 1 mili. Nah, ini contohnya sepet kecil 1 mili. Nah, warnanya pink, sambungan antara jarum dan sepet. Ini contohnya yang 5 mili, saya tunjukkan yang 5 mili. Nah, ini warnanya abu-abu ujungnya ini ya. Jadi ini bukanlah cairan vaksin, tetapi memang sambungan dari sepet. Saya contohkan, vaksin biasanya menggunakan ini sepet yang 1 cc, tetapi karena ini warnanya biru, saya coba buka yang ini, yang sama-sama warna birunya ya. Ini miliknya
Nah, ini bro ya. Jadi memang apa namanya, hampir seluruh sepet meskipun punyanya Nipro ini, yang ini punyanya OneMate, beda merek, itu memiliki ujung jarum yang warnanya sama. Misalkan yang kecil ini warnanya pink, yang 3cc ini warnanya biru gitu. Ini masih baru. Nah, ini adalah sepet yang sama digunakan, bukan sepet yang sama tapi dengan warna yang sama. Jadi warnanya biru, dan ini bisa dilepas. Nah, jadi warna biru ini bukanlah cairan, tetapi sambungan antara jarum dan sepet. Jadi bisa dilepas ujung biru ini dan disatukan. Nah, bagaimana mengetahui apakah cairan di dalam vaksin itu dimasukkan atau tidak? Bisa dilihat dari ya ini karet pendorong. Nah, ini kalau kita masukkan air, nah dia akan ada space antara sambungan jarum dengan karet pendorong. Nah, sama di video kali ini sebelum dimasukkan, nah Anda lihat ada space antara karet pendorong dan sambungan jarum dengan badan. Nah, vaksin ditempatkan di daerah ini. Ketika dimasukkan, maka pangkal ini akan didorong masuk sehingga akan menempel antara karet dengan sambungan. Nah, kalau Anda lihat di video ini ada jarak antara karet dan sambungan. Setelah itu, nah, karet dan sambungan menempel, berarti cairan di dalam sepet sudah masuk ke dalam tubuh Presiden Joko Widodo. Jadi yang warna biru ini bukanlah cairan vaksin, ini hanyalah ujung dari pangkal dari sepet, sambungan antara badan sepet dan jarum. Nah, ini warnanya beda-beda, bisa ada yang itu tadi, ada yang abu-abu seperti ini, ada yang pink seperti ini. Seperti itu, rekan-rekan sekalian. Jadi jangan salah, rekan-rekan warganet sekalian, bahwasanya cairan vaksin itu bukanlah yang ujung ini, bukan yang berwarna biru atau hijau ini, tetapi cairan yang berada antara karet dan sambungan. Cairan inilah yang vaksin di sini, yang disuntikkan ke Presiden Joko Widodo. Nah, kenapa ditutup? Nah, ini adalah kenapa ditutup dengan tangan kiri ketika melakukan injeksi. Kenapa tidak ditunjukkan ke kamera? Karena sekalian, melakukan injeksi seperti ini sudah memiliki protap atau prosedur tetap yang tidak mungkin disesuaikan dengan angle kamera. Karena kalau menyesuaikan angle kamera itu akan mempersulit injeksi, sehingga posisi yang paling tepat dalam melakukan injeksi vaksin ini adalah dengan tangan seperti ini. Anda lihat di yang lain juga seperti itu. Nah, jadi dia akan menutupi angle kamera. Nah, bukan berarti ini sengaja ditutupi supaya tidak terlihat ketika dia memasukkan vaksin, tetapi posisi seperti ini adalah posisi yang paling tepat ketika melakukan injeksi. Ya, sama yang lain juga tertutupi. Ada pertanyaan lagi, kenapa bergetar? Karena sekalian, saya bisa merasakan bagaimana dokter kenegaraan ini menanggung beban psikologis, di mana dia harus menginjeksi orang nomor 1 di Indonesia, dan pertama kali
Dan lagi yang paling berat adalah disaksikan live oleh seluruh rakyat Indonesia. Mungkin tidak hanya di Indonesia, tetapi di luar negeri pun ada yang lihat tayangan live ini. Maka beban mental yang ditanggung profesor ini jelas sangat berat. Saya saja mungkin kalau ada di posisi beliau, wah, tremornya bisa lebih parah daripada ini. Itu hal yang wajar. Nah, tremor sekali memang. Menurut saya itu adalah hal yang wajar. Melakukan prosedur pada orang nomor 1, ditonton jutaan pemirsa, apalagi di Zoom di bagian itu. Nah, ini wajar kalau mengalami tremor, tetapi prosedur yang dilakukan semua sudah sesuai dengan prosedur injeksi vaksin seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai apakah Presiden Joko Widodo dilakukan vaksin Sinovac. Kalau Sinovac saya kurang tahu apakah Sinovac atau bukan yang diinjeksikan, tetapi apakah cairan di dalam spet itu benar-benar diinjeksikan ke Presiden Joko Widodo, saya pastikan dengan video yang saya lihat ini adalah benar-benar masuk ke tubuh Presiden Joko Widodo. Terkait kenapa biru-birunya tidak ikut masuk, karena biru-birunya itu bukanlah vaksin, itu adalah sambungan antara jarum dengan badan spet. Kenapa orangnya tremor atau bergetar? Ya, itu biasa psikologis ketika menghadapi tekanan yang begitu berat. Kenapa ditutupi di kamera? Bukan sengaja ditutupi, karena memang prosedur melakukan injeksi, posisi yang paling tepat adalah seperti itu, bukan sengaja menutupi, tetapi memang prosedurnya seperti itu. Jadi bagi Anda yang memiliki rekan yang masih salah paham dengan sambungan ini, silahkan ditunjukkan video ini supaya tidak sampai gagal paham dengan siaran langsung yang dilakukan kenegaraan. Oke, itu saja opini analisa dari saya sebagai seorang perawat dalam melihat video live vaksin orang pertama di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Saya belum pernah tahu ada vaksin dilakukan live seperti ini sebelumnya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and keep healthy.